Masuk! Masuk! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih jumpa kembali dengan saya Ki Bagus Suryo, dan doa saya tentunya untuk sahabat semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sahabat semua dimanapun Anda berada senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam setiap urusannya, diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah-limpah tanpa batas. Amin Allahumma amin. Oke sahabat semua dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini tetap saya akan membahas tentang kegunaan ilmu energi alam. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah tentang penarikan pusaka, karena banyak sekali ya dari sahabat-sahabat semuanya yang masih bingung dalam hal penarikan pusaka. Banyak juga sebagian sahabat-sahabat kita alhamdulillah sudah banyak yang sukses dan berhasil untuk mewujudkan pusaka. Tapi masih banyak juga dari sahabat-sahabat semuanya yang belum bisa mewujudkan atau menarik pusaka. Banyak dari sahabat-sahabat kita yang sudah mengaktifkan solar plexusnya ataupun kundalininya. Alhamdulillah mereka sudah sukses ya dalam hal pengobatannya, sudah berhasil untuk mengobati segala macam penyakit pada manusia. Tapi untuk penarikan pusakanya ini banyak yang belum bisa atau belum berhasil untuk mewujudkannya. Ini banyak sekali yang menanyakan kepada saya hal itu. Sahabat semua dimanapun Anda berada, jadi untuk sahabat semuanya mungkin yang betul-betul ingin belajar narik pusaka ya, menggunakan ilmu energi alam, itu dalam hal pengaktifan cakra solar plexus ataupun pembangkitan kundalini itu betul-betul diperhatikan ya. Kadang-kadang banyak sahabat yang menanyakan sama saya, Ki, saya sudah mencoba untuk menarik pusaka tapi tidak wujud-wujud, dan saya sudah menyerap energi alam tapi tidak terasa. Saya sudah mendeteksi suatu tempat tapi tidak akan pernah merasakan. Itu biasanya ada kesalahannya itu di pembangkitan kundalini ataupun pembangkitan cakra solar plexusnya, atau mungkin salah dalam hal penyerapan energi alam, energi ilahi, dan energi-energi yang lainnya. Bisa jadi seperti itu sahabat semua dimanapun Anda berada. Jadi untuk sahabat semuanya yang betul-betul ingin belajar hal penarikan pusaka, itu betul-betul harus dipahami dulu sebelum pembangkitan kundalini. Bagaimana tata caranya, napas dadanya, napas perutnya, napas linernya. Kemudian bagaimana dipahami dulu tentang penyerapan energi alamnya, penyerapan energi ilahinya, terus penyerapan energi inti langit, inti buminya. Semua itu harus betul-betul dipahami. Dan menyerapnya pun harus sesuai dengan takaran. Karena dalam video ya, saya jelaskan sejelas-jelasnya, sedetil-detilnya. Jadi untuk nyerap energi alam itu berapa kali, energi ilahi itu berapa kali, inti langit, inti bumi itu berapa kali serap. Jadi harus sesuai dengan takarannya, jangan tidak diserap. Karena berkali-kali saya tekankan untuk menggunakan suatu keperluan untuk menarik pusaka, untuk pengobatan, itu yang digunakan adalah energi yang kita serap. Kalau kita tidak menyerap energi alam, energi ilahi, dan seterusnya, maka ilmu tidak akan dapat digunakan untuk segala hal. Oke sahabat semua dimanapun Anda berada, jadi kalau kita mau narik pusaka dengan hasil yang baik, itu tadi harus betul-betul dalam pengaktifan kundalininya harus betul-betul maksimal, harus bisa betul-betul aktifnya sempurna. Yang kedua, cara nyerap energi alam, energi ilahinya pun harus betul-betul dipahami betul-betul supaya yang diserap itu bisa masuk ke dalam tubuh kita.
Jadi seperti itu adalah kuncinya sahabat semua dimanapun Anda berada. Jadi kalau itu tidak dilakukan, maka tidak akan bisa untuk menarik pusaka. Kemudian sahabat semua dimanapun Anda berada, apabila sudah dikerjakan semuanya ya, untuk pengangkatan kundalininya, jadi untuk pengangkatan kundalini cukup sekali saja, maka dia akan aktif selamanya ya. Yang penting serap energi alamnya. Apabila sudah rutin melakukan serapan energi alamnya, itu langkah pertama kita harus betul-betul kita bisa mendeteksi keberadaan energi pusaka. Padahal sudah banyak nih video-video yang saya buat tentang cara penarikan pusaka dengan benar. Itu sudah saya buatkan videonya, tapi masih banyak dari sahabat-sahabat semuanya yang masih belum paham. Jadi kali ini saya akan jelaskan lagi. Jadi sebelum kita menarik pusaka, kita pastikan dulu, kita deteksi dulu keberadaan di tempat tersebut. Kita deteksi dulu keberadaan tersebut dengan energi ilahi yang ada dalam tubuh kita. Ini video pun saya sudah buatkan bagaimana cara mendeteksi dengan benar. Di sahabat semuanya bisa simak, bisa lihat videonya. Videonya yang ini ya. Ini. Sahabat boleh lihat nih, bisa lihat bagaimana cara deteksinya dengan benar, dengan baik. Jadi jangan ada salah lagi. Jadi cara deteksinya bisa membedakan antara energi pusaka dan energi penunggu gaibnya. Sahabat semua dimanapun Anda berada, kalau kita sudah bisa mendeteksi, itu nanti kita akan merasakan di telapak tangan kita ini. Akan terasa. Jadi bentuk energi pusaka yang terasa di sini ini bermacam-macam sahabat semuanya ya. Ada yang terasa panas, ada yang terasa seperti tersedot nih di telapak tangan ini, ada yang terasa dingin, sejuk dan sejenisnya dan sebagainya ya. Ada yang bergetar. Ini bermacam-macam dari energi tersebut yang kita rasakan di telapak tangan. Tergantung dari energi itu bendanya itu. Sahabat semuanya ya. Jadi energi itu beda-beda terasanya di sini. Jadi kalau di pusaka itu telapak tangan sini terasanya sahabat semuanya ya. Jadi kalau energi penunggu gaib itu terasanya akan menyebar di seluruh tangan kita. Jadi telapak tangan sampai menyebar sampai ke bahu, bahkan sampai ke badan. Itu biasanya itu yang dirasakan seperti itu bukan energi pusaka. Jadi kalau sudah terasa di telapak tangan sahabat semuanya, ini ada banyak yang salahnya di sini sahabat semuanya. Kalau sudah terasa seperti ini, dirasakan terus, jangan ditarik dulu. Dirasakan dulu sampai betul-betul ada suatu benda menggumpal sini kemudian menempel ya. Ada yang menempel, ada yang menekan. Ini bermacam-macam ya. Tapi kebanyakan kalau saya itu ada yang menempel ya. Ada yang suatu benda yang menempel lama-lama menekan. Mungkin banyak juga yang lain yang terasa oleh sahabat semuanya. Ada yang mungkin yang menabrak-nabrak seperti itu. Karena bermacam-macam ya dari sahabat semuanya rasanya. Tapi kebanyakan itu dirasakan dulu, nanti akan menempel suatu benda di sini. Ada suatu rasa yang menempel, kemudian lama-lama benda itu akan menekan terus telapak tangan kita. Terus kalau sudah terasa seperti itu, ini fokus ya. Letaknya di sini fokus. Kalau kita sudah mendeteksi, kita fokuskan di telapak tangan. Jadi jangan pikirkan kemana-mana, kita fokuskan ke telapak tangan kita dan rasakan. Betul-betul dirasakan energi tersebut. Dirasakan energinya. Ini sahabat boleh cari ya. Ini kalau sudah dirasakan nanti boleh cari di mana letak titik-titik energi pusaka tersebut. Ya, kalau sudah terasa nanti pasti terasa di sini. Kalau sudah terasa dan menempel benda itu di sini, menggumpal dan menempel rasa di sini, kemudian ditarik. Nah, ini menariknya pun sebenarnya harus ingat ya, bukan langsung narik seperti ini, bukan menggenggamnya, bukan seperti ini. Jadi kalau menarik, nih kan ditahan ini, ditahan napasnya, genggamnya seperti ini mengunci. Jadi kalau tidak genggam seperti ini, posisi jempolnya di dalam seperti ini, dia tidak akan tertarik. Ini kadang letak kesalahannya di sini sahabat semuanya. Jadi bila sudah terasa, tarik seperti ini, tarik kunci seperti ini, tahan napasnya, baru wujudkan di tepukkan tangan ini ke tanah, wujud. Nah seperti itu. Nah itu insya Allah bendanya nanti akan wujud. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai salah sahabat semuanya ya. Jangan sampai salah ketika menariknya. Jangan sampai genggamnya itu seperti ini, pasti lepas.
dia tidak akan tertarik. Jadi genggamnya harus di jempol, dikunci seperti ini. Jempolnya posisinya di tengah, digenggam. Nah, seperti ini mengunci. Napas ditahan, kemudian jangan lama-lama, langsung diwujudkan. Sambil bilang wujud ya, jangan diam, wujud. Jadi langsung diucap wujud. Nah, seperti itu. Insya Allah benda itu akan wujud. Jadi sebenarnya cukup mudah kita mempelajari penarikan pusaka dengan ilmu energi alam ini. Tidak ribet. Memang kadang-kalanya salah satu aja atau silap sedikit saja itu tidak akan bisa wujud. Tapi kalau kita sudah sekali saja kita narik pusaka wujud, insya Allah ke depannya nanti itu akan gampang untuk mewujudkan kembali penarikan pusakanya. Jadi untuk pemula-pemula yang belum paham atau masih bingung dalam penarikan pusaka, video ini sengaja saya buat kembali bagaimana cara narik pusaka dengan benar. Jadi tata caranya seperti itu. Coba dicoba lagi untuk sahabat semuanya dalam hal penarikan pusaka. Pokoknya jangan sampai salah. Yang pertama, itu modalnya kalau kita mau menarik pusaka harus serap energi dulu. Energi alam, energi ilahi, inti langit, inti bumi. Energi harus betul-betul full dalam tubuh kita. Kemudian kita deteksi dulu, sudah terasa di telapak tangan energi pusaka, ada yang menempel, ada yang menekan, ada yang menyedot, dan ada yang sebagainya. Terasanya itu nanti langsung ditarik langsung wujudkan. Insya Allah benda itu akan wujud. Bagi sahabat semua dimanapun Anda berada, jadi seperti itu cara menarik pusakanya sahabat semuanya ya. Yang penting sahabat semuanya rutinkan untuk selalu menyerap energi alam, energi ilahi, inti langit dan inti buminya. Itu penting. Kalau kita mau narik pusaka, itu energi inti langit dan inti bumi itu harus diserap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Mungkin kalau sahabat semua sibuk kerja boleh diserap 1 bulan sekali. Jangan tidak diserap. Ini pentingnya karena energi inti langit dan inti bumi itu kunci untuk mempermudah menarik pusaka, menarik sukma dan menarik sebagainya. Oke sahabat semuanya ya, mudah-mudahan ada manfaatnya video yang saya buat kali ini. Mudah-mudahan yang bertanya dan bingung bagaimana cara menarik pusaka dengan benar, mudah-mudahan terjawab dengan video yang saya jelaskan kali ini. Oke sahabat semuanya, terima kasih untuk sahabat semuanya sudah selalu mengikuti video-video dari Ki Bagus Suryo, dan terima kasih juga untuk sahabat semuanya yang sudah mensubscribe channel Ki Bagus Suryo. Mudah-mudahan sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya yang berlimpah-limpah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.